Halo sahabat ilusi cinta, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan esok selalu penuh kebahagiaan cinta dan kasih sayang. Sebelum kita lanjut di pembahasan kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like dan subscribe guna mendapatkan informasi dan tips yang terbaru dari ilusi cinta. Sahabat ilusi cinta, siapa nih yang lagi galau soal kapan harus mulai PDKT? Jangan sampai salah langkah. PDKT alias pendekatan adalah tahap penting sebelum menjalin hubungan serius. Ini momen buat Anda mengenal si dia lebih dalam, membangun chemistry, dan memastikan apakah kalian cocok satu sama lain. Tapi, PDKT juga bisa jadi bumerang kalau dilakukan di waktu yang kurang tepat. Bukannya makin dekat, malah bisa berujung di ghosting atau friendzone. Nah, biar gak salah langkah, simak dulu kapan waktu terbaik buat memulai PDKT dan gimana cara menentukan momen yang pas. 1. PDKT setelah Anda dan dia selesai dengan masalah pribadi. Sahabat ilusi cinta, kalau salah satu dari kalian baru aja putus, masih dalam tahap healing, atau lagi ada masalah besar dalam hidup, ini bukan waktu yang ideal buat PDKT. Karena hati yang belum pulih cenderung bikin keputusan yang emosional. Anda tentu tidak mau jadi pelarian atau justru masuk ke hubungan yang penuh drama. Tunggu sampai Anda atau dia benar-benar siap secara emosional. Hubungan yang sehat itu dimulai dari kondisi mental yang stabil, bukan dari keinginan buat cepat-cepat move on. 2. Memulai PDKT setelah kenal cukup lama. Ketertarikan di awal itu wajar, tapi jangan buru-buru langsung nembak atau terlalu intens. PDKT itu ibarat slow cooking, bukan mie instan. Kasih waktu buat kenal lebih dalam, lihat gimana dia dalam kehidupan sehari-hari, dan pastikan Anda nyaman dengan kepribadiannya. Kalau PDKT terlalu cepat, bisa muncul ekspektasi berlebihan yang akhirnya bikin kecewa. Jadi, biarkan semuanya mengalir dan nikmati prosesnya. 3. PDKT saat Anda punya waktu dan energi yang cukup. Lagi sibuk kerja, kuliah, atau punya banyak hal yang harus diurus. Jangan maksain PDKT kalau Anda sendiri tidak punya cukup waktu buat ngasih perhatian ke si dia. PDKT itu butuh konsistensi dalam komunikasi, jadi kalau Anda terlalu sibuk, bisa-bisa malah bikin dia merasa diabaikan. Waktu terbaik buat PDKT adalah saat Anda punya kelonggaran buat fokus membangun hubungan. Biar gak setengah-setengah dan akhirnya berujung rasa bosan atau salah paham. 4. PDKT saat Anda sudah mengenal diri sendiri. Sahabat ilusi cinta, sebelum buru-buru mendekati seseorang, tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari dari pasangan? Gimana tipe hubungan yang aku inginkan? Kalau Anda sendiri belum yakin, PDKT bisa jadi gak jelas arahnya dan berakhir di hubungan yang toksik. PDKT bukan sekadar bikin seseorang tertarik, tapi juga memastikan kalau dia orang yang tepat buat Anda. Jadi, jangan cuma fokus menarik perhatiannya, tapi juga pastikan Anda dan dia punya visi yang sejalan. 5. PDKT saat ada kesempatan dan momen yang tepat. Timing itu krusial dalam PDKT. Misalnya, kalau si dia lagi sibuk banget dengan kerjaan atau tugas kuliah, kemungkinan besar komunikasi kalian bakal tersendat. Sebaliknya, kalau kalian sedang dalam fase hidup yang lebih santai dan punya cukup waktu buat saling mengenal, peluang suksesnya lebih besar. PDKT yang dilakukan di waktu yang tepat bikin interaksi lebih nyaman, tanpa harus terburu-buru atau merasa terabaikan. PDKT itu bukan cuma soal nyali buat deketin gebetan, tapi juga soal strategi dan perhitungan waktu yang pas. Kalau dilakukan di saat yang salah, bisa-bisa malah jadi pengalaman yang mengecewakan. Jadi, sebelum mulai PDKT, pastikan Anda dan dia siap secara emosional, punya cukup waktu, dan benar-benar tahu apa yang kamu cari dalam hubungan. Dengan begitu, PDKT Anda gak bakal jadi sekadar angin lalu, tapi bisa berujung ke hubungan yang lebih serius dan berkualitas.
Siap mulai PDKT dengan timing yang tepat. Demikian tips cinta kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam ilusi cinta.